siang hari ini untuk memvaksin siswa-siswa kami. Juga saya atas nama 1.616 siswa bersama orang tua dan 105 guru maupun pegawai yang ada di SMK 5 Kupang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Juli, Ibu Christine, Pak Kadis, dan para medis dan tim kesehatan yang sudah bersedia untuk melaksanakan dan mendukung kami di SMK Negeri 5 Kupang. Terima kasih juga pada kesempatan yang berbahagia ini Bunda kepada pembina OSIS saya, Pak Makbado SPD, yang selalu tanpa pantang menyerah untuk membimbing dan mendukung program di sekolah ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan pada siang hari ini sekali lagi saya ungkapkan kebanggaan dan rasa hormat kami kepada Bunda Juli Leskodat dan Bu Christine, juga Pak Kadis, dan gedung ini akan menanti kehadiran Bapak Gubernur NTT untuk meresmikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve, Salam, salam sehat. Buah mini usmina wa kuntum. Salam kebajikan, salve. Kan masih di masa pandemi COVID-19 ini saya menyampaikan salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Anggota DPR RI Komisi 4 yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Linus Lusi, yang saya kasihi dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 5 beserta seluruh keluarga besar, baik itu tim pendidik maupun yang sangat-sangat saya sayangi dan saya kasihi seluruh siswa SMK Negeri 5 Kupang. Juga yang saya kasihi dan saya banggakan tim nakes dari Rumah Sakit Mamami yang terus setia dalam melakukan pelayanan vaksinasi khususnya untuk segmen pelajar. Rekan-rekan media yang berkenan hadir dan mensupport kegiatan vaksinasi untuk para pelajar. Singkatnya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, pertama-tama saya patut mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas perkenannya lah kita boleh hadir dan berkumpul dalam peristiwa yang berahmat ini. Dan yang berikut, saya juga memberikan apresiasi kepada Bunda Juli Leskodat yang sudah dengan segala cara dan upaya melakukan terobosan dalam rangka melakukan vaksinasi bagi segmen pelajar. Dan inilah yang sebenarnya terus kami dorong dan kami support sebagai mitra pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak COVID-19 ada di tengah-tengah kita tahun 2020 sampai dengan hari ini, bahkan kita pun masih tanda tanya, kita belum tahu kapan berakhirnya. Tetapi kami sangat prihatin terutama terhadap anak-anak kita, baik itu dari tingkat yang paling bawah sampai di level mahasiswa harus mengalami gangguan, yang mana proses KBM harus dilakukan secara online atau daring. Dan tentunya dalam pengamatan atau secara langsung dalam kami menjalankan tugas kami, fungsi pengawasan, kami melihat ada begitu banyak hambatan yang ditemui Bunda sepanjang proses belajar mengajar ini dilakukan secara online. Terlebih khusus boleh saya katakan pada hari ini, untuk sekolah seperti SMK
ketika dilakukan secara online sangat tidak mendukung, karena sebenarnya SMK ini lebih banyak harus melakukan praktek daripada duduk di ruang kelas. Dan tentunya sepanjang COVID ini berada di tengah-tengah kita, semua proses belajar mengajar atau praktek dan sebagainya harus mengalami kendala. Ditambah ada banyak anak-anak kita yang karena keterbatasan ekonomi, sarana dan prasarana tidak memiliki yang namanya handphone, jauh dari sarana yang namanya internet. Ya syukurlah anak-anak yang ada di SMK 5 masih jauh lebih beruntung. Bagaimana dengan saudara-saudara kalian yang ada di Sumba, di Flores, yang masih sangat jauh dari fasilitas seperti anak-anak yang saat ini berkesempatan menuntut ilmu di SMK SMK Negeri 5 Kupang. Untuk itu pada kesempatan ini saya sekali lagi tidak hanya untuk hadir untuk ini, tetapi saya betul-betul dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Juli yang sudah melakukan terobosan ini. Dan saat ini kita harus jujur, Bapak Kadis, justru langkah-langkah awal yang diambil oleh Bunda untuk melayani vaksin segmen pelajar, banyak pihak lain juga yang ikut melakukan, seperti nanti ada BIN, dan ini yang sebenarnya kami sangat harapkan, sehingga ada terobosan bisa diurai, sehingga percepatan vaksinasi ini bisa segera kita dapatkan, sehingga herd immunity yang kita butuhkan untuk proses baik itu belajar mengajar maupun kegiatan aktivitas di luar lainnya bisa berjalan dengan baik. Satu pesan saya kepada anak-anak yang hari ini diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan vaksin tahap pertama, bukan berarti setelah vaksin setelah keluar dari sini lalu bebas. Hari ini sebenarnya kita diberikan permenungan bahwa COVID ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi bagaimana kita masing-masing pribadi mempersiapkan diri untuk berdamai dengan COVID-19. Kita harus menganggap COVID-19 ini seperti pilek atau flu biasa. Dan untuk itu dengan adanya vaksin kita tentunya mendapat kekebalan. Tetapi bukan vaksin hari ini tubuh langsung kebal. Untuk itu tetap jaga prokes, dan teman-teman akan menjadi corong untuk menyampaikan kepada teman-teman yang belum mendapatkan vaksin, bahkan orang tua atau siapa saja, mulai dari jaga prokes maupun membagi informasi bahwa vaksin itu sangat penting bagi kita, terutama anak-anak yang masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah. Sekali lagi ini kesempatan yang baik, dan kami berharap Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan segera juga melakukan terobosan seperti ini di kabupaten di luar kota Kupang, karena kita cukup banyak punya siswa yang menjadi kewenangan provinsi, baik SMA, SMK, dan SLB yang perlu mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak saja siswa, tetapi seluruh keluarga besar satuan pendidikan, termasuk cleaning service, security, dan mungkin bapak mama yang ada harus melayani di kantin, agar kita semua tidak saja melindungi diri, tapi kita juga melindungi orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, saya akhiri ungkapan hati sebagai rasa dukungan kami terhadap Bunda Yuli sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Bunda, kita semua masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sungguh memahami persoalan apa yang dibutuhkan oleh kita, terutama anak-anak. Sekali lagi terima kasih, dan juga Bapak Kadis yang terus mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini saja. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Yang kami hormati
Ibu Ketua PKK sekaligus anggota DPR ini dari Partai Nasdem, yang kami hormat Ibu Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur yang mengawal sektor pendidikan se-NTT di jenjang pendidikan menengah. Yang kami hormat Ibu Kepala Sekolah bersama dengan guru yang kami cintai, para nakes bersama tim kerja yang dengan hati yang tulus mencintai sisa-sisa kami. Mari kita beri aplaus kepada anak-anak yang Ibu Juli kasih dan cintai. Tanpa adanya kasih, tidak mungkin kalian mendapat anugerah kesehatan di siang dan di pagi hari ini. Bayangkan jumlah siswa se-NTT 87.000 lebih. Ternyata di Rote paling selatan, di Sabu yang paling terudi, di Poli yang kita tempuh hampir 8 jam pulang balik. Mereka belum memperoleh kesempatan kesehatan ini. Tapi dengan hati yang benih, kita mempertahankan ketahanan pendidikan. Dan vaksin adalah salah satu solusinya. Kemarin di Apuang Timur, guru-guru itu perbatasan Timor Leste, siswanya minta kapan kami bisa divaksin. Lalu kemarin kami menghadap Komandan Korem, lalu Kadis Kesehatan Pak Dr. Nese, sudah ada solusi-solusi yang bisa ditempuh sehingga mereka dilayani. Begitu juga di Sumba Barat Daya, kita juga koordinasi dengan Kabinda, ada gerakan-gerakan sana sehingga siswa di Sumba Barat Daya di daratan Sumba bisa tervaksin. Andai ke rumah sakit Mawami ada di Sumba, barangkali kita bisa minta tolong. Tapi sayangnya kalau ada Mau ya, Bisa aja ke sana. Jalan-jalan. Ya, kalau siap pesawat Hercules siapa tahu. Iya. Panglima menerjunkan anak-anak kami di dalam Amin. segala Semangat itu. Jadi ini adalah vaksinasi episode yang ketiga kalinya. Nanti di Semarang Negeri 1 sementara episode yang keempat. Sehingga episode ini tertata bagus, kembali sampainya kepada Bapak dan Mama. Mau tidak? Kamu cerita Bapak dan Mama tidak? kalau mama tahu betul ikuti. Pesta orang tua tidak? Ya hadir siapa saja? Kemudian siapa lagi? Anggota namanya siapa? Yang cantik-cantik di depan. Dua muda cantik. Ibu Patil. Ibu Krisi. Mari kita beri aplaus. Kenapa saya bertanya? Karena mereka adalah penerus kita. Hari ini tim medis, dulu mereka pernah sekolah seperti ini. Menjadi tim medis, dia loncat melalui sekolah-sekolah. Mama Juli, dengan Ibu Kris, Ibu Safira, kepala sekolah, juga melalui, termasuk kepala dinas, harus putih abu-abu sehingga bisa begitu juga Mas Media. Sehingga sangat senang, kita minta mohon dukungan, kerja keras yang bagus, sehingga seluruh siswa semua tervaksin. Nah, ini adalah pintu masuk yang dipelopori oleh PKK Provinsi bersama Ibu PKK se-Nusa Tenggara Timur. Siapa lagi? Mari kita berkolaborasi untuk percepatan-percepatannya. Sekian dan terima kasih. Dan yang lain saya tidak basa-basi lagi ya, karena memakan waktu mereka sudah tidak sabar menanti untuk disuntik, ya kan? Baik, Pak Haji, salam sehat untuk semuanya. Yang saya mau mengucapkan terima kasih kepada dengan jajarannya para guru, siswa yang bersedia untuk terima kami untuk menerima vaksin. Kakak Kristin yang begitu setia, Pak Kadis Pedangka, ini kita cuma launching saja nih di Kota Kupang. Bapak punya tugas masih banyak sekali, 80.000 lebih tadi bilang ya.
Khusus untuk Rumah Sakit Mamami, Bu Direktur dengan jajarannya begitu setia. Jadi Pak Kadis, mereka ini bukan hanya dampingi saya ke vaksin Gostusku, tapi juga ke rumah-rumah ibadah. Jadi beri terus kepada Rumah Sakit Mamami. Mereka lagi berdoa sekarang untuk keluar kota katanya ini. Amin. Kalau jalan-jalan ya, sumba, panasnya bagus ya. Baik, anak-anakku, kenapa Bunda nyari kepengen supaya vaksin? Karena udah pernah nonton di TV belum? Baru-baru ini mereka itu di luar negeri sudah tanpa masker, mereka nonton bola, mereka pergi festival, mereka ada kemana-mana sudah tidak pakai masker. Lihat gak? Iri gak? Kepingin gak kayak gitu? Terus adik-adik pikir gimana caranya untuk seperti mereka? Ayo, vaksin. Memang pandemi COVID ini kan belum berlalu, ya, dan dia melanda seluruh dunia. Memang belum ada obatnya, tapi yang pertama adalah kita menjaga protokol kesehatan seperti kita harus memakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Tetapi sekarang kabar baiknya adalah kita harus juga yang namanya mencapai herd immunity. Ngerti herd immunity? Kekebalan tubuh, ya, dan supaya tubuh kita kebal sehingga kita agak bisa menangkal virus COVID-19 tersebut, ya. Jadi baru caranya itu, satu-satunya cara sekarang baru itu. Sehingga Pak Presiden kita namanya siapa? Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi itu sudah memerintahkan seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, ya. Kita harus seluruh masyarakat harus secepat mungkin bisa mencapai herd immunity melalui vaksin, ya. Sekarang kabar baiknya anak-anak umur 12 sampai 17 tahun itu sudah bisa. Dulu waktu bulan-bulan kemarin untuk bapak mama dong saja, tapi sekarang untuk anak-anak sudah. Saya rasa penting. Sekarang Bunda mau tanya, kalian kepengen sekolah melalui daring atau datang secara fisik bisa praktek di sekolahan? Yang mana kalian sukanya? Hah? Praktek. Nah, kalau mau praktek, karena sementara ini kan belum bisa. Berarti apa? Kita harus seluruh anak-anak di sekolah ini harus sudah tervaksinasi, ya. Jadi nanti kasih tahu teman-teman yang lain yang tidak hadir bersama kita ini hari, kasih tahu mereka bahwa cepat vaksin sudah supaya kita bisa berkumpul kembali. Bisa kok? Nah, di luar dari itu, Bunda juga meminta tolong kepada kalian bahwa pulang ke rumah, mama bapak udah vaksin ke belum? Siapa yang mama bapak belum vaksin? Kakak adik kamu vaksin yang umur 12 sampai 17 tahun? Belum? Nah, berarti pulang nih, kalian harus pergi kampanyekan untuk supaya mensosialisasi mereka harus vaksin. Karena kalau jika kalian ini sudah tervaksinasi, nanti 2 kali ya vaksinnya, nanti akan diarahkan oleh nakesnya. Setelah kalian itu sudah tervaksin, tapi kalian pulang kembali ke rumah, jika ada belum yang tervaksin, berarti apa? Kita seperti bersih masuk lagi ke dalam lumpur. Nanti sehingga kita bisa terkotor kembali. Jadi otomatis di dalam rumah itu harus semuanya, kalian harus, anak-anak harus pastikan mereka harus tervaksin. Jadi nanti pemerintah sudah ada tuh. Kalau orang-orang tetangga, orang tua, keluarga bingung, kasih tahu. Sekarang kalau yang anak-anak sekolah, suruh mereka daftarkan ke sekolahnya masing-masing. Karena pemerintah itu bedankan dengan nanti ada BIM juga untuk pergi vaksin Ghost to School ke sekolah-sekolah. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau bingung bisa daftarkan ke sekolahnya supaya kami datang untuk memvaksin mereka di sekolah. Untuk mama bapak mereka yang sudah cukup umur, ya kan, mereka boleh ke puskesmas manapun, ya kan, boleh ke sekarang banyak sekali yang untuk umum. Tapi kalau memang tidak mengerti juga, contohnya mama bapak dong ada yang sudah vaksin pertama, bingung vaksin kedua, ya kan, bisa datang ke rumah sakit Mamami juga, bisa datang ke PKK untuk kami arahkan kemana
harus bisa vaksin di daerahnya. Dan juga bisa juga sekarang soalnya kami pemerintah melalui PKK juga sudah masuk kepada rumah-rumah ibadah. Jadi orang keluarga-keluarga yang bingung mau kemana vaksinnya, suruh daftar di gereja-gerejanya, masjid-masjidnya, ya kan? Untuk mereka nanti bisa koordinasi dengan kami yang datang untuk ke rumah-rumah ibadah. Oke? Dan juga untuk kalau orang tua maupun tetangga ada yang ibu hamil, karena ibu hamil itu agak sedikit perlakuan khusus, sehingga kasih tahu mereka bahwa setiap Selasa Kamis kami di PKK Provinsi itu ada melayani khusus untuk ibu-ibu hamil, bidan sama pogi, dokternya sudah lengkap di sana. Jadi bisa daftar melalui kami, ya. Jadi sehingga supaya di dalam rumah tidak ada lagi lumpur, ya. Kita semuanya sudah tervaksinasi. Bisa kan? Bisa ya? Kalian ini nggak ada suara ini karena takut kah atau karena semangat, saking semangat ya? Baik. Yang penting kalian setelah ini yang tadi si Ibu Christine bilang bahwa kalian setelah divaksin, oke, karena yang lain ini belum ada banyak yang belum tervaksinasi, jangan pikir vaksin, nah habis itu saya Superman, tidak pakai masker, tidak jaga, supi jalan-jalan, tidak pakai ini, karena ini masih banyak yang belum vaksin, oke, sehingga kalian tetap prokes harus jaga, pakai masker harus tetap, ya kan, vaksinnya ingat 2 kali ya, nanti juga ada lagi yang datang untuk ke sekolah untuk vaksin yang kedua kali. Untuk kepala sekolah dan guru, jika ada mau berkelanjutan, mohon segera didaftarkan kepada Pak Kadis supaya bisa diagendakan SMK 5 itu kapan lagi untuk bisa roadshow ke tempat ini. Ya, baik, itu saja dari saya. Sekali lagi Rumah Sakit Mamami, ya kan, thank you so much yang begitu setia Kak Bobi dengan istrinya yang memfasilitasi kami selalu, ya kan. Memang perintah Pak Jokowi cepat vaksin, mencapai herd immunity, dan obat vaksin tidak boleh ada di gudang, harus ada di tubuh masyarakat kita Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bunda